Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahab, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau. Nomor pokok mahasiswa 2010222125. Dalam memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan dosen pengampu Dr. Desi Apriani SH.MH, saya pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang perbedaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebelum dan sesudah perubahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini diubah dalam Omnibus Law atau dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tepatnya ada di pasal 118 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut di pasal 118 ada 5 pasal yang diubah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, yaitu pasal 44, 45, 47, 48 dan pasal 49 yang dihapus. Oke. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama pasal 44. Dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 9 atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, itu dijelaskan atau sebelumnya dalam undang-undang tersebut, yaitu ketika terjadi keberatan atas putusan KPPU, maka pelaku usaha dapat mengajukan upaya keberatan dengan mengajukan keberatan tersebut kepada pengadilan negeri. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diubah, yaitu ketika terjadi keberatan atas putusan KPPU tersebut, maka upaya keberatannya diajukan kepada pengadilan niaga. Nah, pengadilan niaga ini merupakan bagian dari pengadilan negeri, tapi tidak semua pengadilan negeri memiliki pengadilan niaga, karena pengadilan niaga ini merupakan pengadilan khusus. Jadi hanya beberapa pengadilan negeri yang memiliki pengadilan niaga. Di dalamnya ada pengadilan niaga seperti di Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya ataupun Makassar, dan juga yang lain sebagainya. Jadi hanya di beberapa kota besar saja. Kalau dulu diajukannya ke pengadilan negeri dimanapun ada pengadilan negeri, sekarang diajukannya ke pengadilan niaga. Oke. Selanjutnya dalam pasal 44 isinya selain dan selebihnya tetap sama, yaitu ketika tidak mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari berarti putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum, ya. Oke. Selanjutnya dalam pasal 45 ini sama juga, perasa kata-kata pengadilan negeri diganti dengan pengadilan niaga. Tapi di sini menjelaskan dalam pasal 45 ini terkait dengan hal tersebut, maka dalam sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 disebutkan ketika sudah diajukan ke pengadilan negeri, dalam 14 hari harus sudah mulai memeriksa perkara tersebut. Nah, selanjutnya dalam ayat 2-nya, pengadilan negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan perkara tersebut. Artinya dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan perkara, pengadilan negeri harus segera memutus perkara tersebut. Tapi sekarang
ketika sudah dimajukan ke pengadilan niaga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, jangka waktu 30 hari tersebut ditiadakan. Jadi tetap jangka waktunya 14 hari pengadilan niaga harus sudah mulai memeriksa, tapi waktu putusnya tidak ditentukan. Selanjutnya, apabila masih tidak puas dengan putusan pengadilan niaga atau sebelumnya pengadilan negeri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 dulu, maka upaya hukumnya diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, dalam pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung ini batas waktunya 14 hari. Nah, dalam waktu 30 hari sejak diterimanya upaya hukum kasasi tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu disebutkan bahwa Mahkamah Agung harus memutus dalam jangka waktu 30 hari sejak perkara kasasi itu diterima. Tapi dalam dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal tersebut ditiadakan, artinya tapi diganti dengan ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di pengadilan niaga dan Mahkamah Agung dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Agung. Jadi tidak ada batas waktu, 30 hari sudah selesai. Nah, ini dalam pasal 47. Selanjutnya dalam pasal 47 ada beberapa perubahan. Ini terkait pasal 47 ini terkait dengan tindakan administratif ya. Ini pada intinya hampir sama, yaitu ini kewenangan menjatuhkan sanksinya yaitu komisi atau KPPU. Sanksinya bisa berupa tindakan administratif ya terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang PUTS atau larangan praktik monopoli dan PUTS ini. Tindakan administratif yang diberikan oleh KPPU ini, yang pertama penetapan pembatalan perjanjian, terus yang kedua perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal, terus perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, terus perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, terus penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham sebagaimana ya dalam pasal 48, terus penetapan pembayaran ganti rugi, dan ini yang ke-7. Ini ada perbedaan. Dulu dalam sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 disebutkan bahwa pengenaan denda oleh KPPU itu serendah-rendahnya 1 miliar dan setinggi-tingginya 25 miliar. Nah, sekarang diubah yaitu pengenaan denda paling sedikit 1 miliar saja. Nah, jadi paling sedikit 1 miliar. Adapun batas maksimalnya itu tidak ditentukan. Jadi tergantung nanti kerugian akibat adanya praktek monopoli atau PUTS tersebut, nanti kewenangan komisi atau KPPU memberikan dendanya berapa ya, tergantung dengan berat ringannya pelanggaran tersebut ya. Sehingga ditambahkan ayat selanjutnya, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jenis besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi, itu diatur dalam peraturan pemerintah. Oke. Selanjutnya di pasal 48 tentang terkait dengan pidana pokok. Dulu dalam pasal 48 itu ada banyak pidana pokoknya.
sekarang dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya pelanggaran terhadap pasal 41, yaitu tidak mau menyerahkan alat bukti. Apabila tidak mau menyerahkan alat bukti atau menolak diperiksa atau menolak memberikan informasi-informasi, nah, maka itu dihukum dengan pidana denda paling banyak 5 miliar atau pidana kurungan paling lama 1 tahun sebagai pengganti pidana denda 1 tahun ya. Terus pidananya paling banyak 5 miliar. Nah, sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu disebutkan terhadap pelanggaran pasal 41 itu serendah-rendahnya 1 miliar dan setinggi-setinggi paling banyak 5 miliar. Nah, terus pengganti dendanya itu 3 bulan. Kalau sekarang 1 tahun dan paling banyaknya sama 5 miliar, tapi tidak ditentukan serendah-rendahnya. Kalau dulu disebutkan serendah-rendahnya 1 miliar. Oke. Selanjutnya di pasal 49 itu terkait pidana tambahan ya. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu disebutkan ada pidana tambahan. Jadi pengadilan berhak memutus dalam amarnya itu ada misalkan dengan pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan larangan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang larangan praktik monopoli dan BOTS ini. Terus ada juga penghentian kegiatan. Nah, itu dihapuskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tidak ada pidana tambahan lagi. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.